Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 15, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Rabb-nya mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai ayat 40, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu golongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah As-Saffat ayat 48 sampai ayat 49, di sisi-sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa dan tidak ada habisnya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai ayat 23, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Pendengar yang budiman, dijelaskan juga bahwa bidadari-bidadari surga memiliki akhlak yang baik dan sopan. Mereka senantiasa menundukkan pandangannya kepada para penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 56 sampai ayat 58, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata, yakut, dan marjan. Di ayat yang lain, Quran surah Ar-Rahman ayat 70 sampai ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semalam atau sesore di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka busur panah salah seorang kamu dari surga atau tempat cambuknya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jikalau sekiranya perempuan penghuni surga menengok ke bumi, maka akan menyinari di antara keduanya, dan cahayanya berbau wangi, dan sungguh kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan pertama yang masuk surga dalam bentuk bulan di malam purnama. Kemudian setelah mereka datang golongan seperti bintang langit yang paling kuat sinarnya. Mereka tidak kencing dan berak, tidak juga meludah dan ingusan. Sisir-sisir mereka dari emas, dan peluh keringat mereka berupa minyak misik. Tempat pembakaran dupa mereka berupa mutiara bintang, sedangkan istri mereka berupa bidadari, yakni dalam bentuk ciptaan satu orang seperti postur tubuh bapak mereka Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta menjulung ke langit. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama, dan selanjutnya seperti bintang yang bercahaya di langit, dan setiap seorang di antara mereka memiliki 2 istri, terlihat sumsum betisnya dari balik dagingnya, dan di surga tidak ada orang yang membujang. Pendengar yang budiman, kenikmatan-kenikmatan surga tentunya seorang hamba bisa raih hanya dengan melalui jalan ketakwaan dan kesabaran. Tidak banyak dari mereka yang mampu bersabar dengan ketaatan dan ujian dunia. Oleh sebab itu, ketaatan harus senantiasa seorang hamba usahakan dalam meraih ridho Sang Kuasa. Demikian uraian singkat ini. Semoga menambah semangat dan motivasi kita untuk lebih dekat dan taat kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin.
ya rabbal alamin. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.